Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah film kali ini di kanal YouTube M. Irfan Hidayatullah akan membahas satu film yang menurut saya berbeda ya. Menurut saya film ini menjadi pembeda dari semua film yang sejenis. Yang mungkin teman-teman semua udah bisa menebak ya. Itu Balada Siroy. Betul, Balada Siroy adalah satu film tentang anak muda ya, tentang generasi muda yang berbeda dengan film-film yang lainnya yang ada di Indonesia seperti itu. Banyak sekali perbedaannya. Di antara yang sangat menonjol adalah maskulinitas ya, maskulinitas yang ditonjolkan oleh si Roy berbeda dengan yang ditonjolkan oleh Dilan gitu, berbeda dengan yang ditonjolkan oleh Rangga gitu atau Galih dan sebagainya gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya ucapkan selamat juga kepada Kang Golagung ya, senior saya nih di kepenulisan di Forum Nikarpena, kemudian juga beliau sastra Indonesia Universitas Pajajaran juga ya, sempat kuliah di sastra Indonesia Universitas Pajajaran. Jadi spirit Golagung di Balada Siroy ini luar biasa, sangat sampai seperti itu ya. Dan ketika saya menonton Balada Siroy ini, ekspektasinya tentu saja tinggi ya, karena saya sudah membaca buku-buku Balada Siroy, tentu saja dulu di majalah Hai juga sempat baca walaupun tidak semuanya. Kemudian sempat dijadikan bahan untuk diskusi di kelas juga. Ini novelnya nih, saya punya lengkap Balada Siroy 1 sampai 5 nih, novel Balada Siroy 1 sampai 5. Jadi berdasarkan buku ini kemudian Balada Siroy dikembangkan. Ya mudah-mudahan ini ada sequelnya ya. Walaupun saya lihat persaingan Balada Siroy dengan film-film yang lain gitu saat Balada Siroy muncul ya, ada kecenderungan ke film horor dan sebagainya lah di Indonesia, itu agak menghambat ya penonton ya, apa istilahnya, antusiasme penonton. Tapi menurut saya ini satu langkah awal untuk menyemarakkan tadi apa istilahnya, berbagai figur pemuda di Indonesia ya, terutama dalam film atau di dalam karya sastra. Jadi pembeda pertama adalah masalah maskulinitas. Maskulinitas Siroy di sini menjadi satu penanda bahwa adanya satu masa ketika pemuda itu tidak ketinggalan aspek-aspek yang lain ya, yang mungkin sekarang dihindari, yaitu aspek politik, apa istilahnya, kekritisan gitu. Kemudian juga apa, maskulinitas pemberontakan gitu ya, apa, aspek kelelakian yang kemudian memberontak terhadap berbagai kemapanan. Dan cocok sekali itu tahun 80-an ya, 80-an akhir, yang kemudian sebelum Soeharto turun ya, sebelum mantan Presiden Soeharto turun seperti itu. Jadi ini salut buat film ini, film yang sangat menginspirasi buat film-film yang lain gitu. Dan ini juga bagi pengamat film mungkin dari luar ya, melihat Indonesia tidak bisa dilihat dari Dilan gitu, dari Lupus, dari Rangga saja, tapi ada Siroy. Nah, kelebihan kedua Balada Siroy itu adalah lokalitasnya. Nah, lokalitas Serang gitu, itu kemudian Banten ditujukan di dalam Balada Siroy. Kemudian juga ada perpindahan kota dari Bandung kemudian ke Serang, kemudian nanti Siroy jadi berkelana seperti itu. Dan ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak kecil gitu ya. Indonesia itu besar sekali. Bahkan Serang di film Indonesia juga sempat naik dalam film Yuni ya seperti itu. Dan setelah Yuni kemudian ada Balada Siroy yang sebelumnya adalah perempuan, sekarang laki-laki. Dan ini menjadi petanda bahwa film Indonesia dan lokalitasnya itu menjadi satu titik pilihan ya, yang bahkan suatu saat mungkin ini menjadi tren gitu, tren yang positif itu saja. Setelah Yowis Band misalnya dengan bahasa Jawa Malangnya,
kemudian ada si Roy dengan bahasa Sunda Bantennya, kemudian juga ada Dilan misalnya. Tapi Dilan kalau kita lihat kan lokalitasnya sangat kurang, kecuali lokasi tempat ya. Bahasa Indonesia masih mendominasi lah di situ. Nah ini menjadi penting buat pembeda yang kedua. Kemudian pembeda yang ketiga yaitu tradisi literasi. Literasi pada Balada Si Roy ini luar biasa. Banyak sekali scene-scene yang menunjukkan bahwa aktivitas menulis menjadi pilihan bagi anak muda saat itu. Bahkan menjadi pilihan antara dua, melawan geng Borsalino-nya Biowan gitu ya, si Dullah itu, dengan cara kekerasan atau dengan cara yang lain gitu ya, dengan cara literasi. Dan kemudian Roy akhirnya dikenal tidak hanya oleh pihak sekolah dengan masuk korannya, tetapi juga oleh pihak penguasa setempat yang kemudian itu dikritik. Bahkan dihubungkan dengan ayahnya Roy dulu, katanya ada hubungannya dengan kritisan juga. Ini banyak titik-titik yang harus dijelaskan pada episode atau sequel Roy berikutnya. Selain itu juga tentang mesin tik ya, walaupun ada kritikan lah bahwa kenapa misalnya untuk membeli motor trek-trekan mesin tik dikorbankan, itu ada satu perdebatan, dan memang itu sangat simbolis ya, bahwa akhirnya dunia literasinya si Roy itu kalah oleh kecenderungan dia memilih melawan Dullah dan Borsalino itu dengan mengalahkannya di trek balapan seperti itu, dibandingkan dengan pilihan yang pertama dengan menulis itu seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga juga ada literasi baca buku quotes gitu ya, tentang sejarah gitu. Bahkan ketika ini bagus di satu scene ketika dihukum, tapi dia malah melawan kepala sekolah atau pihak sekolah dengan bertanya balik tentang wawasan kesejarahan kepala sekolah itu seperti itu. Walaupun kemudian dikritik oleh Ani ya, oleh si Ani itu, bahwa ternyata bukan quotes dari Muhammad Hatta. Itu menunjukkan bahwa ada satu tradisi membaca yang dipromosikan di dalam film ini. Nah kemudian yang berikutnya juga berkaitan dengan tradisionalitas, kemudian mitisisme ya, keislaman. Jadi masalah-masalah spiritual, tradisionalitas sebagai spiritual, aspek spiritual, karena di sini ada aspek spiritual kebantenan ya. Misalnya di situ ada adu kanuragan, jawara gitu ya. Silat sebagai bukan hanya sekadar berkelahi, tapi di situ ada kesatria gitu ya. Ada satu lawan satu, kemudian saling mengalahkan dengan kesatria, kemudian ada filosofi berkelahinya seperti itu. Kemudian juga ada mistisisme ya, seperti teluh gitu, atau memengaruhi dengan cara mitis ya. Nah ini menjadi satu pertanda bahwa berbagai hal bisa masuk ke dalam film, tapi dengan ramuan yang pas saja harusnya ya. Nah kemudian yang ketiga tentang keislaman di sini walaupun tidak menonjol, tetapi ditunjukkan di dalam masalah fikih, misalnya masalah fikih memelihara anjing, bagaimana cara taharah, membersihkan diri setelah bergaul dengan anjing, bagian mana yang kemudian dijilat oleh anjing itu kemudian dibasuh oleh pasir terlebih dahulu, kemudian dibasuh oleh air seperti itu ya. Nah kemudian juga ada salat di situ ya, ketika perpindahan dari Roy yang mitis, yang memberontak, kemudian sholat, kemudian ibunya menyuruh dia untuk sholat subuh gitu, berjamaah ke masjid misalnya. Kemudian juga saat Roy mabok ketika temannya si Eddie itu pulang, permisi, dia mengucap salam, kemudian jawab dengan sangat jelas gitu, bahwa itu sebenarnya simbol-simbol bahwa ada berbagai hal di dalam Balada Si Roy yang kemudian diwujudkan di dalam scene per scene atau di dalam skenario film ini seperti itu ya, dalam obrolan-obrolan dan sebagainya. Nah selain itu Roy juga menunjukkan adanya pergeseran dari kecenderungan atau tawaran ideologi pemuda gitu. Zaman sekarang ya, misalnya zaman sekarang kan pemuda cenderung ke Korea gitu ya, yang
maskulinitas ini maskulinitas yang sangat, menurut saya sangat kemayu gitu ya. Kemudian apa istilahnya mengandalkan rupa dan sebagainya. Sementara di Balada Sirah ini kemudian dibenturkan itu dengan satu jenis maskulinitas yang lain. Ini semacam antitesis dari kejadian sehari-hari ini. Dan mudah-mudahan ini menyadarkan apa istilahnya para pembuat film, para pembuat novel, para penulis skenario gitu untuk membuat film dengan narasi pemuda yang kuat, gitu. Tidak pemuda yang lembek atau pemuda yang hanya mengandalkan cerita tentang romansa saja. Misalnya ada Dear Nathan, kemudian ada siapa Dylan gitu. Di situ kan cenderung hanya untuk mengeksplorasi masalah-masalah rasa saja gitu, masalah-masalah yang hubungannya dengan percintaan saja. Walaupun ada yang lainnya itu hanya, kalau dalam teori apa naratologi filmnya Chapman itu hanya satelitnya gitu, hal-hal yang permukaannya, sementara kernelnya, ideologinya atau intinya itu justru menawarkan atau mempromosikan masalah-masalah yang lembek. Sementara kan pemuda Indonesia perlu sekali sesuatu yang kuat untuk menghadapi bonus demografi ke depannya. Itu yang digadang-gadang oleh banyak pihak gitu. Kalau pemudanya tidak kuat dan tidak kritis, itu tentu saja banyak PR ya. Selain itu juga saya suka dengan merchandise ini ya. Ketika menonton film Siro ini, saya sebenarnya nontonnya ketika hari kedua penayangan, cuma baru sempat sekarang membuat review ini ya. Ini ada Rat nih, Roy, Andi dan Tony Rat ya. Kemudian di sini ada rilis 19 Januari, kemudian direktur Fajar Nugros, cast-nya disebutkan di sini. Abizar Al-Ghifari itu menurut saya surprise ya, itu mungkin film pertama ya, film correct me if I wrong gitu. Mungkin film pertamanya, film layar lebar pertamanya. Dan setelah itu, sebelum ini tayang kan, kemudian banyak film-film seri di platform digital yang diperankan oleh Abizar. Menurut saya itu aktingnya keren banget. Ini menjanjikan lah. Suatu saat Abizar menjadi seorang aktor yang luar biasa buat perfilman Indonesia seperti itu. Dan cast yang lainnya yang banyak bertebaran sebenarnya, termasuk yang saya sukai itu Arswen Bib Bening Suara, yang kemudian di autobiografi juga muncul, kemudian sebelumnya di Before Now and Then itu menurut saya bagus juga. Kemudian ada di filmnya Ngeri-Ngeri Sedap seperti itu. Dan ini Arswen seperti Reza Rahadian ya, tapi versi tuanya gitu ya. Maksudnya dia laku di berbagai film lah, dengan berbagai karakter yang di dalaminya. Kemudian juga ada cast-cast yang lain yang menurut saya ini mahal ya, karena tidak hanya pemain muda, tapi yang pemain muda yang debutan seperti Abizar, tapi juga didukung oleh aktor-aktor yang lain, yang sudah senior, termasuk Dede Yusuf ya. Dan itu menjadikan film ini mewah, menurut saya mewah. Cuma memang ada beberapa hal yang bisa jadi catatan ya buat IDN Pictures, atau udah buat Fajar Nugros gitu, atau buat Salman Aristo gitu. Itu ketika akan membuat sequelnya, ini fokus cerita ini terlalu banyak akhirnya. Balada Sirah ini mau dibawa kemana seperti itu ya. Mungkin harus ada fokus satu saja, kemudian yang lain menjadi satelitnya ya, seperti yang film-film yang lain yang kemudian dianggap berhasil itu karena fokusnya jelas, kemudian satelitnya lengkap gitu. Nah, fokusnya bisa saja ke pemberontakan Sirah, itu menarik ya, pemberontakan Sirah, sehingga yang tentang percintaannya itu menjadi nomor 2 atau satelit gitu ya. Kemudian berkaitan dengan sekolahnya juga itu selintas. Jadi semua dimasukkan ke pemberontakan Sirah terhadap sistem yang ada, sistem sekolah, sistem pemerintahan, kemudian sistem pergaulan gitu, dan sebagainya lah.
Itu menurut saya menarik karena itu yang menjadi diferensiasi, menjadi pembeda dari film-film yang lain gitu. Kalau di Dilan misalnya dia geng motor tapi ya sekadarnya karena itu geng motornya, pemberontakan mulai geng motornya itu menjadi sangat sambilan sekali atau satelit, ini dibalikkan seperti itu. Nah, ke depan mungkin sesi keduanya atau sequel keduanya bisa ke masalah percintaannya atau masalah aventurnya, perjalanan si Roy-nya seperti itu ya. Ya, selamat kepada IDN Pictures, kemudian Fajar Nugros, Salman Aristo, Abijar dan semuanya, semua kru, dan selamat terutama kepada senior saya Kang Golagong. Selamat akhirnya si Roy muncul juga setelah beberapa kali gagal difilmkan ya. Dan semoga ini ada sequelnya karena ini sangat penting, film yang sangat penting untuk perfilman Indonesia, terutama yang mencitrakan pemuda Indonesia yang berdaya kritis dan kemudian memiliki etos perjuangan yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.